Sudah. Halo, salam. Halo, salam. Semua kakak adik yang ada di mana saja di Indonesia. Jadi sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu, mari kita nyanyi satu lagu dulu ya. Oke? Oke. Mari kita nyanyi. Siap? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih Om Fris. Oke. Nah, bagaimana kabar semua kakak adik? Nah, anak-anak masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Tokoh apa? Masih ingat? Ratu? Ratu Esther. Oi, pinter Nona masih ingat Kalian masih ingat? Nah, Ratu Esther. Nah, apa yang kita sudah pelajari tentang Ratu Esther? Masih ingat? Dia percaya kepada Tuhan Allah Yahweh, bahwa Allah ada rencana bagi dia dan juga umat-umatnya. Maka Tuhan memberi keberanian baginya supaya bisa ada berkeberanian untuk memberitahu atau bertemu dengan rajanya, Raja Xerxes, ya. Jadi karena Ratu Esther selalu berdoa kepada Allah Yahweh, maka rencana Allah digenapi di dalam hidup Ratu Esther. Dan dia dapat menyelamatkan orang-orang Israel dari bahaya, dari rencananya siapa yang mau bunuh mereka. Masih ingat? Haman. Oke. Haman. Jadi kemarin bukan omnya. Itu yang Perdana Menteri yang jahat. Ya. Jadi hari ini, kemarin ialah Ratu. Hari ini kita akan pelajari ya seorang tokoh lain yang Raja Israel. Oke? Oke. Nah, Raja ini siapa? Coba tebak ya. Ini orang tunggu. Kita doa dulu. Lupa doa. Mari kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke cerita. Allah Yahweh, terima kasih kerana sudah membawa kami masuk ke bulan Juli. Tuhan, tolonglah kami ya supaya kami bisa mengerti tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab, dan bukan hanya mengetahui atau mengenal mereka, tetapi dari cerita ini semua kita bisa belajar bagaimana hidup menyenangkan hati Allah Bapa. Bagaimana kami bisa menjalani hidup ini dengan benar. Tuhan, tolonglah kami, terutamanya anak-anak sekolah minggu ini, supaya mereka juga dapat menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau dan kepada orang tua.
Terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Biar Tuhan sendiri yang menuntun kami. Haleluya. Amin. Okey. Nah, pada satu hari Allah Yahweh memberitahu Nabi Samuel. Nabi siapa? Nabi Samuel. Nabi Samuel, ya, bahawa salah satu anak laki-laki Isai akan menjadi raja Israel. Nah, maka Samuel, ini Samuel ya. Okey, ini Samuel, okey. Samuel disuruh pergi ke rumahnya Isai, ya. Ini Isai pun rumah. Dia sudah datangi ke Isai, ya. Isai di sini. Yang orang tua ini yang ada misai ini. Ya toh? Ada kumis. Ada kumis, ada kumis. Jadi dia tanya Samuel ini, ya, Nabi Samuel ini tanya, Pak Isai, kamu boleh tunjukkan ke saya anak-anakmu semua laki-laki. Jadi sudah Isai bawa 7 anak laki-lakinya. Berapa anak? 7. 7 anak laki-lakinya. Terus satu persatu dipertemukan, ya, kepada Nabi Samuel. Tapi Allah, dia lagi dengar. Samuel lagi dengar Allah. Ini kau. Jadi Allah Yahweh kata, bukan ini semua yang 7 ini. Jadi maka ini Samuel tanya, apa Pak Isai masih ada kok anak? Jadi Pak Isai kata, iya ada. Anak bungsu dia. Dia lagi menggembalai domba-domba saya di kebun. Ya. Jadi maka Nabi Samuel kata, coba panggil dia. Panggil dia pulang, saya mau lihat dia. Jadi dipanggillah Daud kepada Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel, ini domba-dombanya. Dapat lihat? Dapat lihat. Ini Daud ya. Jadi terus Daud dibawa kepada Nabi Samuel. Terus Nabi Samuel dengar suaranya Allah Yahweh bilang, inilah orangnya, inilah anak yang saya mau urapi. Nanti Samuel kamu urapi dia. Dia yang akan menjadi Raja Israel berikutnya. Lalu Samuel mengurapinya. Ternyata Daud ini sangat bertalenta. Dia bisa main, apa ini dipanggil? Kecapi. Kecapi, dia bisa main kecapi. Nah, bagaimana dengan adik-adik dan kakak semua bisa main tak? Salah satu alat instrumen. Tidak bisa, ya mesti belajar kan. Lihat Daud begitu pintar. Dia bisa main kecapi. Dulu orangnya biasanya main kecapi. Dan dia biasanya main kecapi untuk menyembah Allah Yahweh. Jadi akhirnya dia dipilih untuk bermain kecapi bagi Raja Saul. Ni Raja Saulnya. Kerana ketika Raja Saul rasa kemana hatinya kayak bukan kesal, rasanya tidak nyaman gitu. Jadi dia suruh Daud datang main kecapi. Tiap kali Daud main kecapi, hati raja itu menjadi tenang. Dia selalu bergembira. Nah, habis tu kerana Raja siapa? Raja Saul. Raja Saul ni senang dengan Daud ni, maka dia jadikan dia menjadi pembawa senjatanya. Jadi kalau raja mau pembawa senjatanya ialah raja mau pergi berperang, jadi Daud ini akan bawa senjatanya Raja Saul ini. Nah, suatu hari, ini gambarnya. Itu pedang dan armornya ya, baju perang ya, raja. Baju perang, okey, rajanya. Jadi satu hari
ada pembawa berita datang kepada Raja Saul. Dia berkata, "Raja-raja, daulat tuanku, raja-raja. Ternyata orang-orang Filistin sedang menyerang orang-orang Israel." Ya, maka 3 kakak-kakak dari Daud pergi bersama-sama dengan Raja Saul, ya, untuk berperang dengan orang-orang Filistin, musuh mereka, ya. Jadi orang-orang Filistin mempunyai seorang prajurit yang hebat kerana dia besar dan kuat. Namanya Goliat yang Wih, besar. betul, Goliat. Jadi setiap hari Goliat ini memberi tantangan kepada orang-orang Israel, ya, untuk kamu utuslah seorang Israel untuk melawanku, dia kata. Berani tak? Berani tak? Tapi Daud bilang Raja- berani. ya, sebelum itu kan Daud belum datang doh. Nah, Raja Saul dan orang-orang Israel melihat Goliat itu besar sekali, kayak raksasa. Mereka sangat takut. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Takut tak kalau kamu lihat seorang besar sekali, setinggi gunung, besar sekali sampai orang takut? Ya. Kemudian pada waktu yang sama, lihat ini raja juga takut. Lihat Raja Saul dengan prajurit. Coba lihat. Jadi pada waktu yang sama, bapaknya Daud suruh Daud membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang berada di medan pertempuran. Nah, ketika Daud datang sampai di tempat medan pertempuran itu, dia ada lihat Goliat. Dia lihat Goliatnya. Dia mendengar tantangannya. Karena setiap hari Goliat, siapa yang mau melawanku? Semua juga takut, ya. Jadi satu hari Raja Saul bilang, siapa saja yang bisa melawan, membunuh ini Goliat itu, dia akan ku kasihkan anak perempuanku kepada dia. Ya. Jadi Daud pun memberitahu Raja Saul, Raja Saul, beta yang bisa pergi untuk melawan itu Goliat itu. Raja Saul kata, apa? Betul ke Soleh? Jadi Daud bilang, bukan dengan kekuatan saya, tetapi dengan pertolongan Allah Yahweh, saya akan melawan Goliat. Daud bilang. Ya, jadi inilah Daud datang kepada Raja Saul. Terus Raja Saul bertanya, bagaimana kamu mungkin anak kecil bisa membunuh Goliat yang begitu besar? Jadi Daud cerita, Raja, dulu kan saya ni anak yang menggembalai domba-domba. Jadi ketika mereka ada musuh datang seperti singa-singa yang mengaum atau beruang yang datang mau menekan domba-domba, saya yang melawan mereka. Jadi saya yang kasih mati dong, kejar mereka sampai mereka lari. Ada yang tidak berani, ada yang saya bunuh. Jadi Raja kata, okeylah kalau begitu. Ya. Kerana tidak ada orang lain yang berani kan untuk melawan Goliat. Jadi Raja Saul juga setujulah. Okey, kerana itu Raja Saul setuju, dia berikan apa ni? Baju perang. Ya, dia kasih baju perang, kasih pedang, ini pedang, ya. Kasih pedang. Tapi semuanya terlalu berat. Baju perangnya berat sekali. Kerana itu untuk orang dewasa kan? Nah, Daud masih kecil. Pedang juga berat. Terlalu besar. Jadi Daud bilang,
Gak apa-apa, gak usah pakai itu semua sah. Ya. Daud pergi menghadapi Goliat dengan berapa batu? 5 batu. Woi, pintar. 5 batu di dalam kantongnya dengan sebuah katapel. Katapel nih. Lihat. Jadi dia menghadap kepada Goliat yang besar. Jadi waktu Goliat lihat, wih, anak kecil Daud yang datang. Ini orang anak kecil, ini orang Israel kemana nih utus ini anak kecil untuk melawan saya yang besar nih. Goliat langsung ketawa dengan besar. Kan lihat anak kecil kan, ya kan? Nah, tapi Goliat juga pakai pedangnya besar itu, dia sudah mau ini berperang dengan Daud. Tapi Daud cepatnya mengambil batunya, dia mengarahkan batu itu dengan katapelnya. Pak! Kenalah kepada di mana? Dahi Goliat. Dahi Goliat di sini, dahi ini Goliat. Tapi dia pakai tutup pita. Tapi juga kena betul, kena di sini ya. Di sini. Jadi Goliat itu langsung jatuh, tos, di atas tanah dan dia mati. Waktu itu orang-orang orang-orang Filistin menyaksikan semua itu, dia melihat, aduh, pahlawan mereka sudah mati. Mereka langsung cabut lari. Ya toh? Mereka juga takut. Ya dah ini. Nah, tapi orang-orang Israel itu senang kan? Karena mereka sudah menang. Maka mereka angkat Daud dan membawa dia pulang dalam kemenangan. Ya kan? Iya. Nah, bertahun-tahun kemudian baru Daud menikahi anak perempuannya Raja Saul. Dan satu hari nanti Daud menjadi Raja Israel. Nah, dari cerita Daud ini, coba adik-adik dan kakak semua gambarkan ya, pikirkan ya. Apakah ada Goliat di dalam hidup kamu? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin yang pergi ke sekolah rasa ada orang yang menggetak atau mengganggu kamu di sekolah. Mereka lah Goliat. Ataupun adik-adik takut akan gelap. Takut tak gelap? Takut. Itu yang Goliat kamu tuh. Kenapa kamu takut di gelap? Saya mau tanya. Tante mau tanya. Seperti Daud, jangan takut. Karena Daud percaya Allah Yahweh menyertainya. Walaupun dia anak kecil, tapi dia tahu bahwa Allah Yahweh menyertainya. Karena dia selalu berdoa, membaca Alkitab. Tadi kita nyanyi itu lagu kan? Dia selalu membaca Alkitab, berdoa, dan menyembah Allah Yahweh. Dan di hidupnya dia selalu taat kepada orang tuanya. Ketika bapaknya suruh dia bawa makanan ke kakaknya, dia bawa enggak? Bawa. Berarti dia taat kan? Iya. Coba adik-adik, kalau bapak atau mama suruh apa ini, mungkin sapu lantai kah, atau pel kah, atau bantu papa mama dengan apa saja. Kamu melawan atau kamu taat? Coba kamu jujur, ya. Kalau kamu taat selalu, karena Tuhan Allah itu senang ya dengan anak-anak yang taat ya. Jadi kalau kita taat dan kita berdoa selalu, membaca Alkitab, kita tidak akan takut gelap. Karena kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Jadi untuk apa kita takut?
Nah, jadi kita tahu ya, adik-adik tidak boleh melawan orang tua kan? Itu baik ke sonde. Tidak baik. Nah, ingat ya, itu tidak baik. Maka kadang-kadang mungkin kelakuan salah itu yang tukang melawan itu kadang-kadang membuat kita rasa bersalah. Mungkin itu membuat kita takut dalam gelap. Jadi kita mesti belajar untuk bukan melawan orang tua, tetapi taat kepada kata-kata orang tua. Kalau orang tua kata jangan, tolonglah jangan buat itu ya. Oke? Nah, jangan pukul adik atau jangan bikin adik menangis. Jangan lakukan itu, oke? Nah, tapi harus satu hal juga, rajin berdoa ya. Tante masih ingat tante waktu kecil juga, tante juga pernah takut. Tetapi karena diajar tiap hari di sekolah minggu, diajar untuk tiap hari, tiap malam berdoa, tante bisa rasa Allah selalu menyertai. Jadi ingat, supaya tidak takut bagaimana? Kita mesti membaca Alkitab. dan Doa. berdoa tiap hari dan tiap malam. Oke? Oke. Oke, mari kita tutup dalam doa. Oke. Tuhan, terima kasih untuk cerita Daud. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang taat anak-anak yang taat akan orang tua dan juga Allah. Tolonglah kami selalu mau membaca Alkitab membaca Alkitab dan berdoa. dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dah.